Ketika polemik Denada dan Resa kembali memanas di ruang publik, suara kritis pun ikut bermunculan. Psikolog Lita Gading menyampaikan keberatannya terhadap sikap yang dinilai terus mengumbar persoalan pribadi ke ranah konsumsi publik. Ia menyoroti bagaimana isu masa lalu, status keluarga, hingga kabar tentang anak kembali diseret dalam perbincangan terbuka yang tidak kunjung selesai. Baginya, kebiasaan membongkar aib demi atensi dan keuntungan materi bukan hanya melelahkan untuk didengar, tetapi juga mencederai nilai moral yang seharusnya dijaga, terlebih oleh figur publik. Lita Gading menegaskan bahwa konflik Denada dan Resa seharusnya diselesaikan secara dewasa tanpa menjadikannya tontonan berulang di podcast maupun layar televisi. Ia mempertanyakan urgensi membuka detail yang justru memicu spekulasi liar dan komentar tajam netizen yang budiman. Menurutnya, semakin bertambah usia, semakin dituntut pula kebijaksanaan dalam bersikap. Ia mengajak publik untuk tidak menormalisasi pembongkaran aib sebagai gaya hidup, melainkan mendorong introspeksi, tanggung jawab, serta penyelesaian yang bermartabat tanpa mempermalukan diri sendiri. Urusan Denada kok nggak selesai-selesai sih guys? Hah? Capek tau nggak sih dengarnya? Ya nggak sih? Ini bukan menjadi contoh yang baik, tahu nggak? Membongkar aib masa lalu yang terus-menerus gitu loh. Entah berantah dia mendapatkan anak itu dari siapa bapaknya. Ya kan? Janganlah kayak begitu. Ini jangan dinormalisasi, tahu nggak? Terus-terusan dipublish gitu. Memalukan, tahu nggak sih? Katanya anaknya sudah punya 3, entah dari mana bapaknya itu. Memalukan, tahu nggak sih? Tolonglah. Hal-hal kayak begini, aib tuh jangan terus diungkap. Dan ini menjadikan cuan buat kalian. Apa maunya? Ditutup aibnya. Akui segera kalau memang benar-benar itu ada anak gitu. Anak kandung gak diaku. Buat apa sih kalian hidup? Hah? Lucu tau gak sih manusia ini? Heran tau gak? Paling suka ngebongkar aib orang. Lagian orang juga kenapa mesti melakukan hal-hal di luar batas kelaziman? Terus-terusan dipublish. Sekarang udah kayak gaya hidupnya itu seperti apa. Gaya hidupnya itu memalukan kalau menurut saya. Ingat umur. Semakin tua harusnya semakin kita itu bijaksana menyikapi setiap permasalahan. Jangan utek-utek kayak apa tahu nggak? Gayanya udah kayak gaya anak ABG. Nggak lucu lah kayak begitu. Lebih baik introspeksi diri. Sejauh apa kalian itu bersikap. Apalagi Anda adalah public figure. Jangan bikin malu. Stop! Malu aja. Podcast juga, acara TV juga semuanya diumbar. Apa sih maunya? Kalian nggak punya moral, tahu nggak? Siapa yang setuju sama saya? Hah? Jangan dinormalisasi hal-hal yang seperti ini, ya. Coba kita komen di sini. Diskusi bareng dengan otak yang waras. Salam, Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Daripada banyak ngomong, daripada banyak klarifikasi, mendingan datangin langsung, panggil media, panggil wartawan, peluk anaknya, minta maaf sama anaknya, langsung ya, bukan lewat media sosial atau lewat manajer atau kuasa hukum. Minta maaf juga sama mungkin yang sudah merawat Reza, karena selama ini mungkin komunikasinya nggak bagus. Kasih semua yang harusnya menjadi hak Reza yang dulu tidak pernah dia dapatkan dari ibunya. Itu baru membuat publik percaya dan simpati. Tapi kalau cuma ngomong-ngomong doang, katanya pengen ketemu, tapi malah misalnya ke Singapura gitu, pengen ketemu, tapi katanya didatengin 3 jam gak dibukain pintu. Lah, gimana coba? Gimana publik mau percaya? Gimana publik juga mau nggak benci sama Denada? Kalau kayak gini terus ya yang ada makin kemana-mana gitu. Sekarang kan muncul pemain-pemain baru di dalam drama ini kan ya. Ada yang ngaku istrinya Reza dulu, yang sebenarnya juga tidak ada kaitannya dengan kasus ini kan. Ada siapa tuh yang katanya kemarin mengungkapkan Denada katanya punya 3 anak gitu. Nah, ini adalah akibat dari
lamanya Denada ini merespon kasus ini dengan tepat gitu. Akhirnya apa? Malah kemana-mana, aibnya semakin kebongkar, bumbunya makin banyak, dramanya makin panjang. Datengin, peluk, minta maaf, terus juga kasih semua yang Reza tidak dapatkan selama ini. Ya kasih sayang maksudnya, yang tulus ya. Guys, di sini yang sudah nonton podcastnya Bang Densu, gimana nih respon kalian? Di sini aku bener-bener geram, kesel ya, apalagi aku sebagai ibu baru gitu ya. Kok ada gitu ibu seperti itu? Sewaktu hamil itu nikmatnya luar biasa. Kita makan pun kadang muntah, pokoknya nikmat lah. Apalagi pas melahirkan kontraksi, Masya Allah, pokoknya nikmat sekali. Nah ini, ya Allah, gak mikirin apa pas waktu hamil dan melahirkan gimana sakitnya. Ini ya Allah, umur 10 hari ditawarkan, dibuang lagi. Sungguh kejam banget ya. Apalagi pas Reza bilang gini, kenapa harus Reza yang dibuang, sedangkan Aisyah yang sakit sampai segitunya. Padahal kan di sini Reza bisa ya merawat Aisyah waktu sakit, tapi di sini kenapa gitu nggak diakuin? Reza cuma butuh pengakuan. Reza itu bisa kerja, bisa cari uang sendiri, udah nggak lebih. Reza cuma butuhnya pengakuan, diakui sebagai anak, udah gitu. Dimana hati nuraninya? Aku sebagai ibu baru tuh kesel melihatnya, dan juga campur sedih juga ya. Aku salut dengan sikap Reza yang begitu nggak pernah dendam sama ibunya. Dan Reza juga memiliki hati yang luas, baik. Apalagi pas itu tahu bahwa Denada itu ibunya, dia tidak membenci, melainkan sayang gitu, ingin dipanggil ibu. Udah pengen manggil ibu aja, udah. Ya Allah, nggak tahu harus gimana. Aku tuh pengen nangis pas nonton video itu. Apa sebenarnya alasan dari keluarga Bu Ratih baru muncul sekarang gitu loh? Apa alasan mereka baru muncul sekarang? Waktu ini Irfan Hakim ngomong dengan Hotman Paris, kenapa baru sekarang muncul? Awalnya saya juga tidak suka kata-kata Irfan Hakim tersebut, kenapa baru muncul sekarang. Namun akhirnya setelah saya dalami, saya setuju dengan Irfan Hakim. Kenapa baru muncul sekarang mereka? Setelah bertahun-tahun, setelah 24 tahun, kenapa mereka baru muncul sekarang? Ya, coba kalian jawab, kenapa mereka baru muncul sekarang? Kemudian pasti di antara kalian akan ada yang bilang, oh ini awalnya masalah mobil bang, kata kalian masalah mobil. Enggak, kalau ini masalah mobil, pasti Emilia Contessa sudah dituntut, dipidana oleh pengacara Ronald itu. Emilia Contessa katanya, kata mereka ya, menipu mereka mobil 2 kali. Yang pertama cuma bayar DP saja, sisanya keluarga Reza yang bayar. Yang kedua datang lagi, ngambil 99 juta, bayar DP 20 juta, sisanya Emilia Contessa yang bawa. Jadi kan sudah 2 kali mereka ditipu. Kalau sudah 2 kali ditipu, berarti itu masalah mobil. Kenapa waktu dengan Emilia Contessa tidak dilaporkan masalah mobil? Kenapa aman-aman saja? Kenapa ketika meninggal, lalu anaknya si Denada diserang, alasan masalah mobil? Jadi bukan masalah mobil. Kalau masalah mobil, maka 2 kali Emilia Contessa pasti sudah dilaporkan. Pasti Ronald sudah teriak-teriak dengan Emilia Contessa, faktanya aman-aman aja. Berarti bukan masalah mobil. Ya, terus ngapain baru muncul sekarang? Nunggu hari baik? Nunggu primbon? Nunggu ramalan? Oh Reza, nanti ketika usiamu 24 tahun, baru kamu boleh mencari ibumu, begitu? Nggak mungkin. Jadi begini ya, ini dalam pendapat saya pribadi ya, saya kasih tahu ya. Alasan yang paling masuk akal kenapa mereka baru muncul sekarang, karena Emilia Contessa itu baru meninggal 2025 lalu. Setelah Emilia Contessa meninggal, barulah pelan-pelan mereka muncul gitu loh. Ya, kalau alasan mereka memviralkan Reza karena masalah mobil, kenapa waktu bermasalah mobil dengan Emilia Contessa 2 kali Reza tidak dipiralkan? Ngapain setelah Emilia Contessa meninggal baru dipiralkan? Ya, jadi begini ya, dalam pandangan saya pribadi ya, begini keluarga ini. Di sini ada keluarga Ratih, Bu Ratih.
Di tengah-tengah ada Emilia Contessa, dan di sebelah sini ada keluarga Denada. Nah, dalam pandangan saya, Bu Ratih sekaligus iparnya Bu Emilia Contessa itu dalam hal keuangan ekonomi, dalam tebakan saya selalu tentang Resa, selalu konsultasi dengan Emilia Contessa di tengah-tengah ini. Jadi semua tentang ekonomi Resa berdiskusi dengan Emilia Contessa di tengah-tengah ini, Bu Ratih dan suaminya. Namun kemudian Emilia Contessa meninggal, akhirnya mereka tidak ada lagi tempat untuk berbicara tentang ekonomi. Itu dalam tebakan saya. Dan akhirnya Bu Ratih dan keluarga ini mencoba ke keluarga Denada, menghubungi Denada dan adiknya. Ternyata Denada dan adiknya tidak sama dengan Emilia Contessa tentang masalah keuangan atau ekonomi. Ya, jadi disitulah dalam pandangan saya kemudian mereka keluar memviralkan Resa ini. Ya, sebelumnya itu opini saya pribadi ya, bisa salah bisa benar. Jadi hanya itulah alasan yang masuk akal kenapa mereka baru muncul sekarang. Ya, itu saja alasan yang paling masuk akal ya dalam pandangan saya kenapa baru muncul sekarang, sisanya nggak ada alasan lain.